Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali Tuhan membangunkan kita. Kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah menyertai kita saat ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh dan kekuatan yang baru. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca serta kami renungkan Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Roma pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu, apakah engkau lebih superior? Apakah engkau lebih superior? Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ketika kita berelasi dengan orang lain, tidak jarang perasaan superior itu muncul di dalam sanubari kehidupan kita. Namun, seringkali kita gagal menyadari kehadirannya. Kita pun terlalu gampang melihat selumbar di mata sesama daripada balok di mata kita sendiri. Pembacaan kita saat ini, Paulus menjelaskan bahwa
Tidak ada manusia yang bisa luput dari hukuman Allah. Ketika seseorang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan mulai melakukan penghakiman terhadap sesamanya, ia sendiri tidak luput dari kesalahan yang sama. Boleh kita baca kembali di ayat yang pertama sampai ketiga. Justru hal itu yang harus dilakukan oleh orang-orang berdosa pada saat kedatangan Allah, yaitu dengan merendahkan dirinya dalam pertobatan. Tuhan menginginkan pertobatan kita, Bapak Ibu. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka, baik bagi mereka yang merespon dalam pertobatan maupun bagi mereka yang bertahan dalam dosa. Di ayat yang ke-6 hingga 11. Allah tidak memandang muka, atau dalam pembacaan kita Allah tidak memandang bulu. Ia akan menghakimi baik mereka yang telah mendengar dan menerima hukum Taurat maupun mereka yang belum menerima hukum Taurat. Ada orang yang belum pernah mendengar hukum Taurat tetapi melaksanakannya. Hal itu terjadi karena hukuman Allah terjadi di dalam Yesus Kristus. Akan tiba waktunya bagi Kristus Yesus menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia. Saat ini kita sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang beroleh kasih dan kesabaran dari Allah. Kita memperoleh pengampunan bukan karena kita lebih baik dari orang lain, Bapak Ibu, melainkan hanya karena kasih karunia Allah. Dalam kerendahan hati, kita harus datang dalam pertobatan setiap harinya dan memohon ampun atas sikap superior kita. Sadarilah Bapak Ibu yang kekasih, bahwa dalam pertobatan, dalam berbuat dosa, seringkali ada motif tersembunyi dalam dosa kita. Hati kita begitu gelap, oleh karena itu, Injil Yesus Kristus, kita tidak dapat pernah menyadari bahwa kita membutuhkan juru selamat untuk menuntun kehidupan kita. Sudah seharusnya dalam kehidupan kita, baik berinteraksi terhadap sesama, kita tidak menyimpan rasa superior. Bahkan justru kita harus dalam kerendahan hati, kita hadir untuk membawa Injil Kristus yang memerdekakan kita dan sesama. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tidak saling menghukum satu dengan yang lain, sebab penghukuman hanya boleh dilakukan oleh Yesus Kristus saja Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini akan diberkati Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, dan berkati kehidupan kami Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami, pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya pada hari ini Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami mampu menjalani hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa, kami berdoa buat keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami yang masih dalam masa pertumbuhan Tuhan. Mereka dapat bertumbuh dengan kasih dan pengenalan akan Yesus Kristus. Dan kepada anak-anak saudara-saudara kami yang dalam masa pendidikan, baik dari SD, taman kanak-kanak hingga kepada perguruan tinggi, kami percaya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan senantiasa memberikan, melimpahkan kepintaran, kecerdasan, agar mereka mampu di dalam masa pendidikan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka.
pun buat orang tua kami yang saat ini sedang lanjut usia, ke dalam tangan-Mu Bapa kami menyerahkan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa walaupun usia mereka telah lanjut, tapi iman mereka kepada Tuhan akan senantiasa terus bertumbuh. Pengharapan mereka hanya ditaruh kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka terus mengandalkan Tuhan untuk bersama-sama menjalani kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat jemaat Taman Landrea, baik jemaatnya Tuhan maupun majelis gereja, bahkan pimpinan majelis gereja. Tuhan yang memberkati jemaat Taman Landrea, semakin hari akan terus semakin berjaya Tuhan, dan biarlah melalui jemaat Taman Landrea, kasih Tuhan, cerminan pemberitaan firman Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biarlah dari jemaat Taman Landrea, orang lain sekitarnya boleh melihat tentang siapakah Yesus Kristus. Tuhan berkati di dalam program-program yang telah disusun sedemikian rupa Tuhan di dalam sepanjang tahun ini. Tuhan berkati persekutuan kami Tuhan, agar boleh terjadi berdasarkan memiliki kasih yang Tuhan telah ajarkan. Terima kasih Bapa buat pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan pemerintahan kami menjalani tatanan pemerintahan sehingga boleh dijalani seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat darinya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita turun atas kita sekalian saat ini, kekal dan selamanya. Amin. Firman Tuhan, demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati hari kita hari ini.